Kajian Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sebagian yang belum jawab salam. Ustadz ulangi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang masih ngantuk, angkat tangan. Yang masih ngantuk boleh angkat tangannya. Ustadz mau lihat. Wah, nggak ada satupun yang masih ngantuk. Pertanyaannya berubah. Yang sudah tidak ngantuk, angkat tangannya. Yang sudah tidak ngantuk lagi, angkat tangannya. Oke, terima kasih. Sekarang semangat insya Allah. Semangat insya Allah. Kalau Ustaz bilang semangat, jawabnya insya Allah. Semangat. 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 Insya Allah. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Perlu perkenalan dulu enggak? Berarti gantian ya. Ustadz habis kenalan, terus adik-adik semua juga kenalan, gitu. Masa kita kenalan, Ustadz berkenalan, antum tidak berkenalan? Perkenalkan, sebagaimana yang tadi disebutkan, nama Ustadz Rizal, R-I-Z-A-L, Yuliar, Y-U-L-I-A-R, Putrananda, P-U-T-R-A-N-A-N-D-A, Rizal Yuliar Putrananda. Ya. Saat ini Ustadz berdomisili di Kota Magelang atau di Kabupaten Magelang. Ada yang tahu Magelang? Di mana Magelang? Di Jawa Barat atau Jawa Timur? Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah. Magelang ada di Jawa Tengah. Magelang berdekatan dengan Daerah Istimewa Yogyakarta. Pernah dengar Yogyakarta? Nah, bersebelahan dengan kota dan kabupaten Magelang. Silahkan siapa yang nanti suatu saat lewat ke daerah Jawa Tengah dekat dengan Yogyakarta, bisa singgah di Kabupaten Magelang. Ada di sana salah satu pesantren, yaitu pesantren Al-Lu'lu' wal Marjan. Kebetulan salah satu santri Ustadz ada di sini. Ada Muhammad Dafa, ya, yang bersekolah menuntut ilmu di pesantren Al-Lu'lu' wal Marjan, Kabupaten Magelang. Adik-adik sekalian, Ustadz ingin tahu lagi nih, yang berasal dari yang sekarang ini masih belajar di pesantren, angkat tangan. Yang saat ini masih belajar di pesantren. Oke, tinggi. 1, 2, 3, 4. Oke. 5. Ada 5 ya. Berarti selebihnya saat ini belajar di selain pesantren, begitu. Oke Ustadz, biar jelas juga. Yang sampai saat ini belajarnya bukan di pesantren, tapi di sekolah umum atau di sekolah Islam biasa, non-boarding school. Wow, semuanya. Oke. Oke, sip, terima kasih. Ada yang bisa mewakili teman-temannya 1 atau 2 orang
mengapa ikut kegiatan Ramadan Quranic Camp? Ada yang bisa mewakili teman-temannya satu atau dua orang? Mengapa mengikuti Ramadan Islamic Camp? Ayo, ada yang bisa mewakili temannya? Satu saja, nggak apa-apa. Dapat hadiah. Yang bisa mewakili teman-temannya dapat hadiah. Hadiahnya yang jelas bukan pesawat terbang, bukan juga mobil, bukan juga motor. Kenapa adik-adik sekalian ikut Ramadan Quranic Camp? Ustaz juga mau tahu. Mau masuk TV, Masya Allah. Mau masuk TV. Kalau sudah masuk TV terus keluar lagi. Kalau sudah masuk TV keluar lagi. Yang saat ini sudah di jenjang SMA. Tinggi Ustaz mau lihat. Oke, SMA, baik 1, 2 ataupun 3, tinggi. SMA. Oke, sekitar 15 orang ya. Terima kasih. SMP. Oke. SD tinggi dong, SD. Berdiri boleh, berdiri. Yang dari SD itu berdiri. Berdiri sebentar. Oke, berdiri sebentar. Masuk TV nanti. Berdiri, oke. Ya, terima kasih, duduk kembali. Ada SD, ada SMP, ada SMA. Ustadz ingin jawabannya coba dari SMA. Perwakilan, nggak apa-apa, satu orang saja. Mengapa mengikuti Ramadan Islamic Camp? Ramadan Quranic Camp. Ayo dong. Salah satu, nggak apa-apa. Jawabannya boleh hasil diskusi. Gak ada yang SMA? Yang mewakili SMA tidak ada? Atau ada? Mana? Ada. Oke. Silakan. Ayo dong, SMA-nya mana ini? Ya, masa nggak ada yang SMA menjadi perwakilan? SMP yang jumlahnya lebih banyak. Ayo, ini ada yang angkat tangan. Ayo, nggak apa-apa. Boleh berdiri. Oke, berdiri. Boleh sampaikan sebebas-bebasnya. Kenapa saya bergabung dalam Ramadan Quranic Camp? Sebenarnya sih saya sudah ikut, tapi pengen ikut lagi nggak apa-apa. Pengen jadi lebih suci, terus menambah ilmu dan yang lain-lain. Oke. Banyak hal bisa dipelajari. Baik, Masya Allah. Terima kasih. Nanti janji oleh-olehnya, janji hadiahnya buat siapa namanya? Dari mana? M dari Musyafa. Dari mana? Asalnya dari mana? Dari Tangerang Selatan. Oke, silakan. Muhammad dari Musyafa. Nanti hadiahnya satu buat beliau ya, Ustaz. Baik. Udah semangat?
Tadi jawabannya apa? Semangat? 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 Kita akan sama-sama bersama-sama membahas tentang generasi hebat, generasi sahabat. Kayaknya tadi tertulis di sini. Ini judul utamanya. Generasi hebat, generasi sahabat. Kalau bicara hebat, siapakah orang hebat? Orang hebat itu orang yang seperti apa? Orang yang berotot, apakah pasti orang hebat? Tidak. Orang yang banyak fulus, apakah pasti orang hebat? Orang yang berada di atas kendaraan mewah, pasti orang hebat? Terus orang hebat itu ciri-cirinya apa? Hah? Baik, orang yang hebat yang menahan amarah. Apalagi? Menahan hawa nafsu, oke. Orang yang hebat itu orang yang seperti apa? Orang yang cerdas selalu mendapatkan peringkat nomor 1 itu orang hebat? Wah, luar biasa. Taat perintah Allah dan menjauhi larangannya. Luar biasa. Kelas berapa? Kelas 4 yang SMA kok kalah sama yang kelas 4 SD ini. Atau mungkin ini kelas 4 SMA. Kelas 4 apa? SD, kelas 4 SD. Ayo yang SMA. Orang hebat itu orang yang seperti apa? Orang yang hebat itu adalah orang yang telah dipastikan kehebatannya oleh Rabbus samawati wal ardh. Kalau seseorang itu hebat karena punya harta, karena punya fulus, saat fulusnya habis, masih hebat atau tidak? Kalau orang hebat itu adalah orang yang selalu mendapatkan peringkat nomor 1, berarti tatkala dia turun jadi peringkat nomor 2, masih hebat atau tidak? Maka orang yang hebat adalah orang yang kehebatannya dipersaksikan oleh pencipta langit dan bumi. Siapa yang mau menentang ketetapan Allah? Siapa yang bisa mengganggu-gugat keputusan Allah? Allah bilang, mereka hebat, maka mereka pasti hebat. Kalau Allah menyatakan mereka orang-orang hebat, maka mereka pasti hebat. Tidak mungkin ada yang mengalahkan kehebatan mereka. Ustadz, berarti orang-orang hebat itu adalah para nabi. Benar. Tapi para nabi itu tidak semuanya berada di sebuah generasi tertentu. Yang ada nabi berubah-ubah, berganti-ganti dari satu generasi kepada generasi berikutnya. Tapi yang satu generasi mereka semua dianggap hebat, hanyalah generasi sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka generasi hebat adalah generasi yang kehebatannya telah dipersaksikan oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seluruh
sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hebat. Siapa yang bisa menyebutkan nama-nama sahabat? Coba dari depan. Sebutkan satu nama sahabat. Umar bin Khattab. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Geser berikutnya. Abu Bakar. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Geser berikutnya. Utsman bin Affan. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Terus coba satu baris sampai selesai. Zaid bin Sabit. Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Talhah bin Ubaidillah. Keras. Talhah bin Ubaidillah. Mumtaz. Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu. Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Utsman bin Affan. Utsman sudah disebutkan. Zubair. Az-Zubair bin Al-Awwam radhiyallahu anhu. Keren. Terus siapa saja yang pernah antum dengar? Boleh, nggak apa-apa. Siapa? Banyak sekali. Jumlahnya ribuan. Siapa lagi? Boleh dikasih bocoran nama? Siapa? Abdurrahman ibnu Auf radhiyallahu anhu. Oke, sebelahnya Abdullah bin Mas'ud. Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Oke, terus selanjutnya Khalid bin Walid. Khalid ibnu Walid radhiyallahu anhu. Yang berasal dari negeri Persia, Al-Farisi. Siapa namanya? Siapa? Boleh. Muaz bin Jabal. Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu. Oke. Ali bin Abi Thalib. Siapa? Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib tadi sudah disebut. Oke. Ada yang lain, nama yang lain? Amr ibn As. Iya. Siapa? Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Lulus. Baris yang pertama lulus. Dan jumlah jawaban yang ada di baris pertama, Ustadz ingin mendengar dari yang berasal di tingkat SMA. Diulang jawabannya, boleh? Yang SMA berdiri. Yang SMA aja. SMP banyak banget. SMA dulu. Berdiri, yang SMA berdiri sebentar. Oke, terima kasih. Oh, yang ganteng-ganteng ini. Yang semangatnya. Oke, yang SMA. Yang SMA. Oke, Oke, yang SMA. Boleh mikrofonnya diberikan? Oke. Boleh diulangi jawaban, boleh ditambahkan. Siapakah sebutkan nama-nama sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi. Oke, radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Adik-adik sekalian, kita mendengarkan nama generasi hebat. Kita doakan mereka dengan ridha dari Allah membaca radhiyallahu anhu. Oke, setiap kali nama sahabat disebutkan kita baca radhiyallahu anhu. Ulangi, siapa tadi? Umar bin Khattab. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Semuanya bilang Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Baik, selanjutnya Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Hurairah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Suaranya yang lantang. Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi sudah disebutkan. Tadi jawaban sederet ini full semuanya sudah.
Adik-adik semua. Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Oke, selanjutnya. Khalid bin Walid. Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Oke. Abu Bakar. Abu Ubaidah ibn Jarrah. Mumtaz. Abu Ubaidah Amir ibn al-Jarrah radhiyallahu anhu. Mana radhiyallahu anhunya? Oke, selanjutnya. Tariq bin Ziyad. Tariq ibn Ziyad bukan sahabat. Beliau generasi setelah tabi'ut tabi'in bahkan. Ali bin Abi Thalib. Hah? Bilal bin Rabah. Bilal ibn Rabah radhiyallahu. Adik-adik yang di sebelah sana. Oke, selanjutnya. Abdurrahman bin Auf. Mumtaz. Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Selanjutnya. Abu Zar radhiyallahu. Abu Zar. Yang keras. Abu Zar. Kurang keras. Abu Zar. Kurang keras. Abu Zar. Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu. Selanjutnya. Iklimah bin Abu Jahal. Iklimah bin Abu Jahal. Mumtaz. Ikrimah bin Abi Jahal radhiyallahu ta'ala. Ikrimah bin Abi Sufyan, afwan, bukan Abu Jahal. Ikrimah ibnu Abi Sufyan. Muawiyah. Muawiyah bin Abi Sufyan. Ikrimah bin benar ya, Ikrimah bin Abi Jahal wa Sufyan, Muawiyah bin Abi Sufyan. Mumtaz. Selanjutnya radhiyallahu anhu. Said bin Sabit. Said bin Sabit. Zaid ibn Thabit radhiyallahu anhu. Hamzah. Hamzah. Hamzah ibnu Abi Thalib paman Rasulullah radhiyallahu anhu. Oke, selanjutnya. Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abu Thalib. Siapa? Ali bin Abu Thalib. Ali. Ali. Ali ibnu Abi Thalib radhiyallahu anhu. Mikrofonnya tolong diberikan teman yang di belakang. Nah. Ya, masih 5 lagi. Az-Zubair ibn al-Awwam. Az-Zubair ibn al-Awwam radhiyallahu anhu. Mumtaz. Radhiyallahu anhunya mana ini yang lain yang masih duduk? Radhiyallahu anhu. Oke, selanjutnya. Amr bin As. Amr bin al-As radhiyallahu anhu. Utsman bin Affan. Utsman bin Affan tadi disebut belum? SMA tadi sudah disebut belum Utsman? Belum. Oke. Utsman bin Affan doanya mana? Oke. Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas doanya radhiyallahu anhu. Ja'far bin Abi Thalib. Mumtaz. Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Silakan duduk kembali, jazakumullahu khairan. Adik-adik sekalian, rahimakumullah. Kalau disebutkan nama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau orang hebat atau bukan? Kalau disebutkan nama Umar ibn Khattab, beliau orang hebat atau bukan? Kalau disebutkan nama Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu, orang hebat atau bukan? Utsman ibn Affan, hebat atau bukan? Setiap sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang. Jumlah para sahabat bukan puluhan, juga bukan ratusan, tapi bahkan bayangkanlah orang-orang hebat itu berkumpul dalam satu generasi. Generasi itu kan berarti terdiri dari sekumpulan orang di sebuah masa. Orang-orang yang hidup di sebuah masa disebut generasi. Kalau para nabi, maka mereka hidup dari zaman berganti zaman. Mereka tidak berkumpul di satu masa. Tapi para sahabat Nabi Muhammad SAW, mereka satu generasi. Maka generasi hebat adalah generasi sahabat.
radhiyallahu anhum. Bayangkan kalau mereka berkumpul dalam satu masa, dalam satu generasi, orang-orang hebat. Kalau sendirian, di mana tempat dia hebat. Tapi tatkala berkumpul, menjadi sebuah kehebatan yang tiada tara. Kalau Abu Bakar sendiri, hebat. Bahkan dulu dulu di awal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan risalah Islam, yang percaya akan beliau hanya orang-orang yang dihitung dengan jari. Khadijah, ibunda kita semua, Khadijah radhiyallahu anha, beliau istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sehingga Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sendirian hebat. Beliau sendirian satu orang hebat. Karenanya perjalanan dari Makkah ke Madinah, Nabi Muhammad ditemani siapa? Ditemani satu orang. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, "Tsaniyatnain idh huma fil ghar idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana." Nabi Muhammad hanya ditemani oleh satu orang hebat. Siapa orang hebat yang menemani beliau berhijrah dari Makkah ke Madinah? Siapa? Jawabannya belum kompak. Siapa yang menemani Nabi Muhammad berhijrah dari Makkah ke Madinah? Radhiyallahu. Beliau orang hebat atau bukan? Satu orang hebat. Dan cukup Nabi ditemani oleh beliau sepanjang perjalanan tidak kurang dari 400 km. Perjalanan dari Makkah ke Madinah. Bagaimana kalau ternyata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sahabatnya bukan hanya Abu Bakar, ada Umar. Umar itu pernah bangkit di hadapan orang-orang kafir Quraisy. Kalau ada yang ganggu Muhammad, berhadapan dengan saya. Begitu kata Umar. Beliau dengan terang-terangan menyampaikan kepada orang-orang kafir Quraisy yang selalu memusuhi, yang selalu membenci Nabi Muhammad SAW, ditantang oleh Umar. Ada yang macam-macam sama Muhammad, macam-macam sama saya. Setelah Abu Bakar ada Umar. Kehebatan ditambah kehebatan. Ada Utsman, ada Ali, ada Abu Hurairah, ada Khalid ibn Walid, ada Abdurrahman ibn Auf, ada Zubair ibn Awwam, ada, bukan puluhan, ratusan, bukan ratusan, ribuan. Generasi hebat, generasi sahabat. Ustadz, kenapa mereka bisa hebat? Kenapa mereka bisa hebat? Karena mereka adalah generasi pilihan. Mereka adalah generasi pilihan. Siapa yang memilih mereka? Siapa yang memilih mereka sebagai para pendamping Nabi Muhammad? Allah. Karenanya sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu pernah berkata, sahabat yang bernama Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Coba dengarkan kata-kata Ibnu Mas'ud ini. Beliau berkata, "Innallaha nazara fi qulubil ibad." Allah telah melihat kepada hati seluruh manusia. Fawajada qalba Muhammadin khaira qulubil ibad. Didapatkanlah bahwa kalbu terbaik,
adalah milik Muhammad bin Abdullah Al-Qurashi Al-Hashimi sallallahu alaihi wasallam. Maka dari seluruh manusia saat itu yang kalbunya paling baik, kalbunya siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fabta'athahu birisalatihi. Setelah didapatkan kalbu Nabi Muhammad adalah kalbu yang terbaik, dipilihlah Nabi Muhammad untuk menjadi nabi yang diutus kepada segenap manusia. Tsumma nadhara fil ibadi ba'da qalbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kata Abdullah bin Mas'ud, setelah ketemu kalbu yang terbaik itu adalah kalbunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana salawatnya? Orang yang pelit itu adalah orang yang disebutkan Nabi Muhammad kepadanya namun ia tidak bersalawat. Mau jadi orang pelit? Setiap kali disebutkan Nabi Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ucapkanlah salawat kepadanya. Setelah terpilih kalbu terbaik itu adalah kalbu Nabi Muhammad, kemudian Allah melihat lagi kepada kalbu manusia. Abihi khaira qulubil ibad. Didapatkanlah kalbu yang terbaik setelah kalbu Nabi Muhammad adalah kalbu para sahabatnya. Faja'alahum wuzara'a nabiyyih. Maka Allah jadikan sahabat itu sebagai para pendamping dan para pendukung, para pembantu bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yujahiduna fi sabilih. Mereka berjihad bersama Nabi Muhammad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ustadz, kehebatan mereka apa saja sih? Kok mereka sedemikian luar biasa? Sedemikian hebat? Apa saja kehebatan mereka, Ustadz? Siapa tahu saya bisa mengambil keteladanan dari mereka. Banyak sekali. Ustadz akan coba kupas satu persatu mengapa mereka menjadi generasi yang hebat. Yang pertama, kehebatan para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam banyak. Di antaranya, yang pertama, mereka adalah generasi yang mendapat pertolongan dari Allah. Kehebatan yang pertama dari para sahabat apa? Mereka mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kehebatan yang kedua, para sahabat adalah generasi yang hatinya dipersatukan dan dilembutkan satu sama lain di antara mereka. Bersatu. Ustadz boleh tanya ini. Antum di sini berapa jumlahnya ini? Sekitar berapa jumlahnya, Ustadz? 105 orang. Pertanyaan Ustadz adalah, apakah hati kalian itu bisa bersatu satu sama lain? Dipasangkan dengan siapapun akan menyatu. Seperti air jika dicampur dengan sirup akan menyatu. Generasi sahabat adalah generasi yang hati mereka telah menjadi satu. Satu sama lain di antara mereka menyatu. Siapa yang mempersatukan? Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mereka menjadi generasi yang hebat. Jadi yang pertama, mereka mendapatkan pertolongan dari Allah. Yang kedua, hati semua mereka dipersatukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Menjadi hati yang satu. Menjadi hati yang lunak satu sama lain jika dipertemukan. Karenanya adik-adik, kalau ingat dengan kisah hijrah,
Dari Mekah ke Madinah, para sahabat pun ikut hijrah setelah Nabi SAW sampai di kota Madinah. Pertama singgah di kampung yang namanya Kampung Quba. Karenanya kemudian ada masjid yang namanya Masjid Quba. Ya. Masjid pertama yang dibangun dalam sejarah Islam adalah Masjid Quba. Setelah berdiri terbangunnya Masjid Quba, kemudian Nabi SAW melanjutkan perjalanan menuju tempat tinggal beliau, dan disitulah beliau membangun Masjid Nabawi. Setelah membangun masjid yang pertama kali dilakukan oleh Nabi Muhammad, yang dilakukan oleh Nabi Muhammad adalah mempersaudarakan antara muhajirin dan ansar. Dipersaudarakan. Tidak ada bedanya orang desa, orang kota, para pedagang, para petani, tidak berbeda, dipersaudarakan. Sampai-sampai luar biasa persaudaraan mereka. Seorang Ansor, penduduk asli kota Madinah, dia berkata kepada saudaranya dari kalangan muhajirin yang berhijrah dari Makkah ke Madinah, "Saudaraku," kata orang Ansor, "aku punya 2 rumah. Pilihlah salah satu dari 2 rumah itu yang paling engkau suka, dan pilihan rumah itu adalah untukmu sebagai hadiah." Masya Allah. Diberi hadiah bukan 1.000, 2.000, 2 juta. Langsung rumah siap huni. Kemudian dia lanjutkan, "Saudaraku, aku punya 2 kebun. Silahkan engkau melihat 2 kebun yang aku miliki. Kebun yang paling engkau suka itulah pilihanmu dan itu menjadi milikmu." Subhanallah. Betul-betul tidak ada batasan, seperti hanya saudara kandung, satu ayah, satu ibu. Dekat. Jadilah mereka dengan ini sebagai generasi yang hebat. Kemudian yang ketiga, mereka adalah generasi yang telah dipersaksikan keimanannya. Dipersaksikan oleh Allah dalam keabadian ayat yang dibaca hingga hari kiamat. Kehebatan generasi sahabat yang ketiga adalah keimanan mereka dipersaksikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai keimanan orang-orang yang benar-benar beriman. Keimanannya itu bukan dipaksa. Keimanannya itu bukan ikut-ikutan. Keimanannya tulus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketiga hal ini didapatkan dalam surat Al-Anfal ayat 2, ayat 62, 63 dan 64. Ada yang di kantong bajunya bawa mushaf Al-Quran? Bawa mushaf Al-Quran? Ada yang bawa mushaf Al-Quran? Di tasnya barangkali? Ada yang bawa mushaf Al-Quran? Ada? Oke, silakan dibaca surat Al-Anfal. Surat yang keberapa? Surat ke-8. Setelah Al-A'raf, sebelum At-Taubah. Ayat 62, 63 dan 64 silakan dibaca. Sudah ketemu? Al-Anfal. Ayat 62, 63, 64. Yang lain tolong didengarkan.
62, 63, 64. Oke, dibaca. Suaranya yang keras. Semua ingin mendengar. Artinya wa yuridu ayyahda'uka fa inna hasbaka Allah huwallazina aidaka binasrihi wa bil mu'minin wa allafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakinallaha allafa bainahum innahu azizun hakim. Satu lagi. Ya ayyuhan nabiyyu hasbukallahu wa manittaba'aka minal mu'minin. Masya Allah, barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Silahkan dicatat dalam surat Al-Anfal ayat 62, 63, dan 64. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Huwallazi ayyadaka binasrihi wa bil mu'minin. Dialah Allah yang telah memberikan kepada engkau wahai Muhammad pertolongan. Dialah Allah yang memberikan kepada engkau wahai Muhammad pertolongan dengan kemenangan darinya. Pertolongan dari Allah berupa kemenangan. Wabil mu'minin, dan pertolongan dari Allah dengan keberadaan kaum mukminin. Maka orang-orang mukminin, para sahabat itu diberikan pertolongan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَهُمْ. Muhammad, Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, wahai Muhammad, dialah Allah yang mempersatukan hati para sahabatmu. Engkau kalau berinfak, mengeluarkan biaya di dalam rangka mempersatukan mereka, engkau tidak akan mampu, Muhammad. Engkau tidak akan mampu, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak mampu. Akan tetapi Allah sajalah yang mempersatukan hati para sahabatnya. Walakinallaha allafa bainahum. Allah saja yang mempersatukan hati di antara mereka. Innahu azizun hakim. Sesungguhnya Allah Maha perkasa lagi Maha bijaksana. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mempersaksikan kehebatan para sahabat karena Allah saja yang telah mempererat hati di antara mereka. Ya ayyuhan nabiyyu hasbukallahu wa man ittaba'aka minal mu'minin. Wahai Nabi, cukuplah engkau mendapatkan pertolongan dari Allah, dan cukuplah engkau mendapatkan dukungan dari orang-orang yang mengikutimu dalam keimanan. Sahabat ini dipersaksikan keimanannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka generasi sahabat menjadi hebat
karena satu, mereka mendapatkan pertolongan Allah. Dua, mereka dipersatukan hati oleh Allah. Tiga, mereka diterima keimanannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dipersaksikan keimanannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, kenapa generasi sahabat menjadi generasi yang hebat? Karena mereka telah mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba adik-adik, siapa yang bisa memastikan bahwa dosa-dosanya diampuni? Siapa yang bisa memastikan bahwa dosa-dosa dirinya telah diampuni? Ada? Adakah di antara yang hadir di sini bisa memastikan bahwa dosa-dosa dirinya telah diampuni oleh Allah? Ada nggak kira-kira? Ada? Tidak ada. Karena ampunan itu adalah rahasia Allah. Tidak seorang pun dari manusia biasa yang bisa memastikan bahwa dirinya telah mendapatkan ampunan dari Allah kecuali para sahabat radhiyallahu anhum. Karena para sahabat pasti telah mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Masa Ustaz? Ya. Buktinya di mana Ustaz? Dalam surat Al-Anfal, masih surat yang sama, ayat 74. Dalam surat Al-Anfal ayat 74. Yang di belakang, ada yang ingin membaca surat Al-Anfal ayat 74? Yang di belakang. Yang di belakang? Oh, nggak ada yang di belakang, ini depan semua mungkin ya. Yang di bagian belakang, tadi yang di bagian depan sudah membaca surat Al-Anfal ayat 62, 63, dan 64. Surat Al-Anfal ayat 74. Ayo, surat Al-Anfal ayat 74. Dafa, boleh baca Dafa. Muhammad Dafa, boleh baca. Surat Al-Anfal, surat yang ke-8, nomor 74. Ta'awudz dulu, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Suaranya boleh dikencangkan, surat Al-Anfal ayat 74. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi walladzina na'awaw wa nasaru ulaika humul mu'minuna haqqan lahum maghfiratu wa rizqun karim. Masya Allah, barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Surat Al-Anfal ayat 74, dicatat dulu keterangan surat dan nomornya, nanti di rumah boleh dibaca lagi. Ayat itu berbunyinya seperti yang dibaca apa artinya Ustaz? Walladzina amanu, orang-orang yang beriman, wahajaru, wajahadu, dan berjihad fi sabilillah. Mereka beriman, berhijrah, dan berjihad di jalan Allah. Walladzina awaw wa nasaru,
Tiga sifat yang pertama adalah sifatnya orang-orang muhajirin. Orang yang beriman, berhijrah, berjihad di jalan Allah. Sifat-sifatnya kaum muhajirin. Walladzina awaw wa nasaru, beriman dan memberikan pertolongan. Sifat-sifatnya kaum Ansar. Maka muhajirin dan Ansar, Allah firmankan, wa ulaika humul mu'minuna haqqan. Mereka adalah orang-orang yang beriman dengan keimanan yang benar, hak. Keimanan yang hak, keimanan yang pasti benar. Lahum maghfirah, mereka dapat ampunan. Ampunan dari siapa? Dapat ampunan dari siapa? Dari Allah. Wa rizqun karim, dan rizki yang mulia, yaitu surga. Maka kehebatan generasi sahabat yang keempat adalah mereka dapat ampunan. Kehebatan yang kelima, mereka dapat surga, rizki yang mulia berupa surga. Kehebatan yang berikutnya, kehebatan berapa berarti? Nomor berapa? Oke, nomor 5. Nomor 5, kalau yang tadi jadi 1. Mendapatkan ampunan Allah, mendapatkan surga Allah. Kalau itu dipisah satu persatu, maka nomor 6, generasi sahabat adalah generasi yang mendapatkan ridho, cinta dari Allah. Dan mereka kekal abadi di dalam surga. Mereka kekal abadi di dalam, kekal abadi di dalam, kekal abadi di dalam surga. Sebagaimana firman Allah dalam surat At-Taubah, surat yang ke-9. Surat At-Taubah ayat 100. Ini kehebatan nomor 6. Para sahabat mendapatkan ridha dan cinta dari Allah, kekal abadi di dalam surga. Siapa yang mau membaca surat At-Taubah ayat 100 yang dari sebelah kiri ini? Yang dari sebelah kiri. Silakan. Boleh dibuka mushaf Al-Qur'an, baca. Surat At-Taubah ayat 100. Ayo, siapa yang angkat tangannya? Ayo. Atau Ustaz tunjuk. Surat At-Taubah ayat 100. Baca ya, salah satu ya. Yang di depan atau yang di belakang? Yang di belakang, oke, yang di belakang. Surat At-Taubah ayat 100. Bisa baca surat At-Taubah ayat 100? Boleh baca surat At-Taubah ayat 100. Silakan. Silakan, siapa yang baca? Siapa yang baca? Ustaz tunjuk ya. Yang bersandar di tembok, dekat pintu, boleh baca dek. Iya, buka surat At-Taubah ayat 100. Ya, boleh berdiri. Silakan baca dengan berdiri.
15 menit lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Karena ini surat At-Taubah, tidak usah baca bismillah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wasabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansari walladzina tabauhum bi ihsanir radhiyallahu anhum wa radu anhu wa a'adda lahum jannatin tajri min tahtahal anharu tajri tahtahal anharu khalidina fiha abada dzalikal fawzul azim. Masya Allah, barakallahu fi. Kelas berapa, Dek? Kelas 4 SD. Masya Allah. Habis ini Ustadz mau mendengar ayat dibacakan oleh yang dari SMA. Tadi ini SMP udah baca. SD kelas 4 sudah baca. Tadi di tengah juga di belakang SMP. Nanti Ustadz mau dengar yang dari SMA. Baik. Silakan ditulis surat At-Taubah ayat 100. Was-sabiqunal awwalun. Dan yang terdepan. Selalu cepat, selalu terdepan. Dari kalangan muhajirin, dari kalangan ansar, sahabat Rasulullah SAW. Berikut orang-orang yang mengikuti mereka dalam kebaikan. Jadi yang disebutkan dalam ayat ini 3 kriteria. Perhatikan. Muhajirin, ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dalam kebaikan. Berarti ada berapa kriteria? 3. Muhajirin, asli penduduk Makkah. Kemudian Ansar, asli penduduk Madinah. Dan orang-orang yang mengikuti jejak mereka dalam kebaikan. Semuanya dari kalangan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Radhiyallahu anhum. Allah ridho kepada mereka. Allah ridho kepada mereka. Waradu anhu, sebagaimana mereka ridho kepada Allah. Ini kehebatan para sahabat, nak. Kalau kita, salah satu yang kita baca itu zikirnya adalah raditu billahi robba, terus wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Itu kita baca, ya Allah aku ridha kepadamu sebagai Rabb. Tapi keridhaan kita kepada Allah, siapa yang mempersaksikan? Manusia. Apakah Allah mempersaksikan keridhaan kita kepada Allah? Tidak, belum terbukti. Kecuali para sahabat. Kalau para sahabat Nabi Muhammad SAW, ridha mereka kepada Allah telah Allah terima. Sehingga Allah ridha kepada mereka. Tidak sampai di sini. Wa a'adda lahum jannat. Allah siapkan bagi mereka surga-surga. Tajri tahtahal anhar. Di surga-surga tersebut mengalir sungai-sungai. Khalidina fiha abada. Mereka abadi kekal berada di dalam surga. Dzalikal fawzul azim. Itulah kemenangan yang besar. Adik-adik sekalian, Ustadz punya permintaan, mudah-mudahan tidak memberatkan. Permintaannya adalah seandainya selesai dari program Ramadan Quranic Camp yang temanya adalah generasi hebat, generasi sahabat,
Apa buktinya? Seandainya kita ditanya, apa buktinya bahwa generasi hebat adalah generasi sahabat? Permintaan Ustadz adalah antum hafal satu ayat ini saja cukup. Ayat 100 surat At-Taubah. Kita hafalkan bersama-sama sekarang. Ikuti Ustadz. Semuanya fokus, semuanya konsentrasi. Insya Allah kalau fokus konsentrasi diulang-ulang 2 maksimal 3 kali, insya Allah sudah hafal. Ikuti Ustadz bersama-sama dengan suara lantang dan keras. Was-sabiqunal awwalun. Semangat, dengan semangat. Kalau dengan semangat insya Allah cepat masuk ke dalam hafalan, masuk ke dalam memori kita ini cepat. Was-sabiqunal awwalun. Minal muhajirin wal ansar. Minal muhajirin wal ansar. Minal muhajirin wal ansar. Kita ulangi dari awal. Was-sabiqunal awwalun. Was-sabiqunal awwalun. Minal muhajirin wal ansar. Minal muhajirin wal ansar. Perhatikan. Walladzina ittaba'uhum biihsan. Walladzina tabauhum biihsan. Ulangi. Walladzina ittaba'uhum biihsan. Walladzina tabauhum biihsan. Kita ulangi 3 kali. Walladzina ittaba'uhum biihsan. Walladzina tabauhum biihsan. Walladzina ittaba'uhum biihsan. Walladzina tabauhum biihsan. Sekali lagi. Walladzina ittaba'uhum biihsan. Walladzina tabauhum biihsan. Kita ulangi dari pertama. Was-sabiqunal awwalun. Was-sabiqunal awwalun. Minal muhajirin wal ansar. Minal muhajirin wal ansar. Walladzina ittaba'uhum biihsan. Coba kita rangkai dari depan ya. Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansari walladzina ittaba'uhum biihsan. Coba. Wal-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansari walladzina tabauhum biihsan. Luar biasa. Lanjut. Radhiyallahu anhum wa radu anhu. Radhiyallahu anhum wa radu anhu. Ulangi. Radhiyallahu anhum wa radu anhu. Radhiyallahu anhum wa radu anhu. Once again. Radhiyallahu anhum wa radu anhu. Radhiyallahu anhum wa radu anhu. Coba diulang dari awal. Was-sabiqun. As-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar alladzina tabauhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu anhu. Was-sabiqunal awwalun. Was-sabiquna awwalun minal muhajirin wal ansar.
Baik, perhatikan. Wa a'adda lahum jannat. A'adalakum jannat. Wa'a, yang pertama hamzah bacanya a, yang kedua ain a. Wa'a'adda lahum jannat. Wa'a'adda lahum jannat. Wa'a'adda lahum jannat. Tajri tahtahal anhar. Tajri tahtahal anhar. Semuanya ikut. Tajri tahtahal anhar. Coba kita gabung. Wa a'adda lahum jannat. Tajri tahtahal anhar. Kita gabung yuk dari depan. Was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار kita sambung langsung jadi satu. Kita sambung, perhatikan. Insyaallah kuat. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. Dua lagi, insyaallah kelar. خالدين فيها أبدا once again خالدين فيها أبدا satu kali lagi خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. ذلك الفوز العظيم. خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. Inilah ayat
100 surat At-Taubah yang membuktikan salah satu dari kehebatan generasi terhebat di sepanjang masa, generasi sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terakhir kita coba buktikan hafalan kita. Surat At-Taubah ayat 100. Kita coba buktikan. Satu kali dengan komando Ustadz, yang kedua kali tanpa komando Ustadz. Ya, fokus, konsentrasi. Dari mana kita tahu bahwa generasi sahabat itu generasi yang hebat? Dari firman Allah yang abadi, wahyu Allah yang abadi. Tidak ada seorang pun yang bisa merubahnya. Surat At-Taubah ayat 100. Surat At-Taubah ayat 100. Satu kali dengan komando Ustadz, yang kedua kali tanpa komando Ustadz. Perhatikan dengan baik. Siap? Siap? Was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. Sekarang tanpa komando Ustadz, semuanya berkonsentrasi. 1, 2, 3. Masya Allah, Masya Allah. Insya Allah pada pertemuan besok Ustadz akan bertanya kepada antum semua, kepada adik-adik sekalian, ayat 100 dalam surat At-Taubah. Ayat 100 dalam surat At-Taubah. Adik-adik sekalian, sebetulnya masih banyak sekali kehebatan-kehebatan para sahabat, baik di dalam Al-Quran ataupun di dalam hadis. Akan tetapi kita cukupkan sampai di sini. Insya Allah ada beberapa pertanyaan-pertanyaan atau kuis-kuis yang berkaitan dengan pemaparan kali ini, sore hari ini. Kita cukupkan sampai di sini. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Sekarang sesi tanya jawab. Ada yang ingin bertanya, dipersilahkan. Yang ingin bertanya, dipersilahkan. Yang mau bertanya boleh. Anyone? Ada yang ingin bertanya tentang apa saja seputar sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Silakan, ada yang ingin bertanya?
Kalau tidak ada Ustadz yang bertanya. Pertanyaan Ustadz insya Allah ada. Pertanyaan Ustadz insya Allah berhadiah. Yang bisa menjawab berhadiah, mendapatkan hadiah. Pertama, ditujukan kepada siapa saja di antara adik-adik yang masih duduk di sekolah dasar. Pertanyaan khusus untuk peserta dari jenjang sekolah dasar. Boleh yang di depan, boleh yang di samping, boleh yang di belakang. Boleh yang di depan, boleh yang di samping, boleh yang di belakang. Pertanyaannya siap-siap. Pertanyaannya siap-siap. Siap-siap. Pertanyaannya adalah mengapa para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi generasi yang hebat? Mengapa para sahabat menjadi generasi yang hebat? Yang bisa menjawab dapat hadiah. Silakan berdiri. Mohon dikasih mikrofonnya. Ayo, sini maju nak. Perkenalkan diri dulu, kemudian sebutkan jawaban. Nama saya Muhammad Naufal Fathan. Siapa namanya? Muhammad Naufal Fathan, Naufal Farhan. Dari mana Muhammad Naufal Farhan? Tangerang Selatan. Dari Tangerang Selatan. Silakan. Jawabannya apa? Pertanyaannya adalah mengapa para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi generasi hebat? Mengapa? Mendapat pertolongan Allah. Mumtaz. Karena mendapatkan pertolongan Allah. Apalagi? Mendapat ampunan dari Allah. Mendapat ampunan dari Allah. Memiliki jiwa yang ada di dalam dada ini apa? hati yang kuat. Iman ya. Iman yang kuat. Iman yang kuat. Benar gak jawabannya? Apa jawabannya? Kenapa generasi sahabat menjadi generasi yang hebat? Apa jawabannya Muhammad Afkar? Ya. Muhammad Naufal Farhan. Apa jawaban beliau tadi? Mendapatkan pertolongan Allah, mendapatkan ampunan Allah, dan memiliki iman yang kuat. Betul nggak jawabannya? Jawabannya betul? Silakan, hadiah bisa diberikan untuk Muhammad Naufal. Masya Allah, ada buku ini. Inilah akidahmu. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Masya Allah. Sekarang pertanyaan selanjutnya untuk yang dari jenjang SMP. Yang dari jenjang SMP. Mudah. Ini mudah ini, yang jenjang SMP mudah. Sebutkan 10 nama sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bebas. Jumlahnya 10 bebas. Siapa saja, pokoknya 10. SMP. Ayo. Nanti bisa dibantu. Yang SMP. SD. Yang SMP. Yang SMP. Ayo, nanti dibantu sama Ustadz. Ayo. Yang SMP, peserta paling banyak SMP. Menyebutkan 10 nama sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara bebas. Ayo.
Ayo, siapa yang dari SMP? SMP, ayo nanti dibantu sama Ustadz, ayo. Ayo. Yang dari belakang juga boleh, ayo. SMP, mana SMP? Ayo, SMP. Yang belakang, yang di belakang yang dari SMP. Masa nggak punya keberanian? Sudah diulang 2 kali tadi. Yang baris pertama, kemudian diulang sama anak-anak SMA, diulang lagi 10. Tuh anak SD mau bangun lagi. Masa nggak malu sama yang SD? Yang SMP? Yang SMP? Mau jawab nak? Boleh, maju sini. Anak SMP kalah sama anak SD. Ayo, perkenalkan diri dulu sayang. Siapa namanya? Muhammad Hasbi Fadlan. Muhammad Hasbi Fauzan. Fadlan. Muhammad Fauzi Fadlan. Hasbi. Muhammad Hasbi Fadlan. Muhammad Hasbi Fadlan. Baik. Bisa disebutkan anak SMP. Kalau belum tahu nih dengarkan nih. Jawaban anak kelas 4 SD. 1. Umar bin Khattab. Umar bin Khattab Radhiyallahu anhu. radhiyallahu anhu. Kedua. 1. 2. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kalau mau diurutkan, pertama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. 2. Oke, 3. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Mumtaz. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. 4. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Oke, 5. Khalid bin Walid. Mumtaz. Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. 6. Sa'ad bin Abi Waqqas. Mumtaz. Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. 7. Zaid bin Sabit. Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. 8. Abdurrahman bin Auf. Mumtaz. Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. 9. Ibnu Abbas. Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu, yang biasa dipanggil Ibnu Abbas. Nama aslinya adalah Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Mumtaz. 1 lagi nak. Abu Hurairah, Salman Al-Farisi. Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah radhiyallahu anhu. 10. Masya Allah, barakallahu fiik. Anak SMP masa kalah sama anak SD kelas 4? Silakan ya, barakallahu fiik. Dari mana? Dari Tangerang Selatan. Kembali Tangerang Selatan menorehkan calon-calon anak saleh. Masya Allah, silakan, barakallahu fiik. Yang terakhir, pertanyaan terakhir, khusus buat anak SMA. Dan karena SMP belum maju, juga buat anak SMP dan atau SMA. Pertanyaannya mudah sekali. Kita sudah sepakat bahwa generasi paling hebat adalah generasi siapa? Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebutkan ayat yang sudah kita hafal bersama tadi, ayat yang mempersaksikan kehebatan sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Surat At-Taubah ayat 100. Boleh SMP, boleh SMA. Ayo, maju dulu, nanti Ustaz bantu. Ayo, silakan. Fadhal ya akhi. Masya Allah, Allahu Akbar. Perkenalkan diri dulu, namanya siapa, dari mana? Nama saya Fatur dari Jakarta. Dari, namanya siapa? Fatur. Fatur dari Jakarta. Jakarta. Oke, silakan. Surat At-Taubah ayat 100. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar
والذين اتبعوهم بإحسان Mumtaz. رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. Barakallahu fiik, Masya Allah. Silakan hadiahnya nak. Barakallahu fiik, Masya Allah. Luar biasa ya. Oke, Alhamdulillah berakhir sudah sesi di kesempatan sore hari ini. Sebagai penutup, attention please. Sebagai penutup semuanya berdiri. Sebagai penutup semuanya Ustaz mohon untuk berdiri. Semuanya silakan berdiri. Yang di belakang masih duduk silakan berdiri dulu sebentar. Adik, ayo berdiri nak, berdiri sebentar. Dengan suara lantang ikuti Ustaz. Kalau Ustaz bilang generasi hebat, antum sambut generasi sahabat. Siap? Generasi hebat. Ulangi. Generasi hebat. Kemudian ketika itu kita sambung dengan surat At-Taubah ayat 100 tadi. Oke? Kita ulangi. Generasi hebat. Sama-sama. Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu anhu wa a'adda lahum jannat tajri tahtahal anhar khalidina fiha abada dzalikal fawzul. Terima kasih. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kajian Islam.